Halo semuanya, selamat sore. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya, Excel Beginner to Intermediate. Coba saya izin share screen dulu sebentar ya teman-teman. Oke, apakah share screen saya terlihat teman-teman? Sorry ya, hari ini agak lagi pilek, jadi suaranya agak bindeng dikit. Lagi kurang enak badan juga. Oke, di minggu keempat ini atau pertemuan keempat ini kita bakal belajar tentang VLOOKUP atau Vertical Lookup dan juga HLOOKUP atau Horizontal Lookup. Materinya nggak sebanyak kayak minggu kemarin ya, tapi rumus atau formula ini biasanya sering dipakai di perusahaan sih seharusnya ya. Oke, tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami konsep dasar fungsi pencarian data secara vertikal, VLOOKUP, dan horizontal, HLOOKUP. Terus mampu menggunakan VLOOKUP untuk mencari data berdasarkan nilai pada kolom pertama. Yang ketiga, mampu menggunakan HLOOKUP untuk mencari data berdasarkan nilai pada baris pertama. Jadi perbedaan ada VLOOKUP dan HLOOKUP itu, VLOOKUP itu, tapi kalau HLOOKUP menggunakan baris. Biasanya seperti itu. Yang keempat, mengetahui perbedaan penggunaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang kelima, mampu menerapkan fungsi pencarian pada studi kasus sederhana di Excel. Nanti kita cobain bareng-bareng. Oke, yang pertama, VLOOKUP atau vertical lookup. Kegunaannya yaitu untuk mencari data secara vertikal dalam sebuah tabel dari atas ke bawah. Yang kedua, membantu menemukan informasi terkait berdasarkan sebuah kunci pencarian. Kunci pencarian, ya contohnya kayak mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan. Nah itu kunci pencariannya. Yang ketiga, sangat berguna saat tabel tersusun dalam kolom. Oke, untuk HLOOKUP, kegunaannya itu untuk mencari data secara horizontal dalam sebuah tabel dari kiri ke kanan. Digunakan saat tabel tersusun dalam baris, bukan kolom ya. Dan cocok untuk membaca data header atau tabel yang melebar ke samping. Ya, teman-teman. Oke, jika teman-teman lihat di sini sheet-nya lumayan agak banyak ya. Dari materi, eksekusi input, eksekusi referensi, soal, project input, dan juga project referensi. Cuman itu sih, nggak ada lagi. Oke, lanjut ke eksekusi input nih. Nah, ini gambaran tabel sederhananya ya teman-teman. Jadi ada nih sheet di eksekusi input itu punya tabel yang kolomnya itu masih kosong. Kolomnya itu masih kosong. Nah, di sini kolom yang masih kosong itu ada nama customer, ada domisili, ada lama pengiriman, biaya kirim, dan juga zona. Nah, biasanya di perusahaan itu mempunyai sheet atau tabel yang sangat banyak ya teman-teman ya. Nggak cuma satu dua doang. Nah, jadi studi kasusnya itu gimana sih biar di tabel ini yang asalnya kolomnya kosong terisi, tapi datanya itu ada di sheet lain. Di sheet lain atau di tabel lain. Nah, sheet lain itu apa? Yaitu eksekusi referensi. Nah, di sini adalah sheet-nya. Oke. Nah, di sini sheet-nya kan sudah terorganisir ya. Jadi sudah tersusun juga. Jadi teman-teman bisa lihat dari nomor pemesanannya juga udah dari angka 1 sampai seterusnya. Tapi di eksekusi input itu angkanya itu random. Angkanya itu random. Jadi kita pengen ngeksekusiin beberapa nama customer yang sudah terdata gitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar kita pindahin data yang asalnya di eksekusi referensi itu berpindah ke eksekusi input, tapi nggak memakan waktu lama dengan hanya cukup satu formula aja. Nah, yang pertama di nama customer. Oke, kita coba dulu ya nama customer nih. Dikarenakan di nama customer itu di tabel eksekusi referensi itu berbentuknya vertikal ya, dari atas ke bawah datanya. Dari atas ke bawah. Nah, data seperti ini kan seharusnya menggunakan
lookup sesuai keterangannya yaitu vertical lookup. Nah, kalau datanya itu horizontal seperti ini, yaitu menggunakan lookup atau horizontal lookup. Nah, oke, sekarang kita coba pakai rumusnya ya. Seperti biasa, pakai sama dengan. Lalu VLOOKUP, tulisannya kayak gini VLOOKUP teman-teman. Lalu kita masukkan lookup value-nya atau kunci pencariannya yang sudah disebutin tadi di materi, yaitu membantu menemukan informasi terkait berdasarkan sebuah kunci pencarian. Jadi kita mau ngambil data di sheet lain itu harus ada kuncinya atau kail pancingannya. Nah, di sini kan uh, kolom yang ada di eksekusi referensi itu nomor pemesanan ya teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan nomor pemesanan untuk jadi kunci pencariannya. Nah, lookup value-nya itu yaitu nomor pemesanan. Kita ambil aja data pertama di nomor pemesanan, nggak apa-apa, is okay. Terus titik koma, table array. Nah, table array itu kita blok semua tabel yang kolomnya ingin kita cari. Kan kolom yang ingin kita cari itu nama customer ya. Nah, tapi kita blok dulu semuanya nih, biar ke data. Kita blok dari nomor pemesanan sampai ke Bandung atau data terakhir. Nah, kalau udah, kita pakai F4 atau biasanya function 4. Function F4 itu buat mengunci selnya. Jadi kita nggak akan berubah-ubah selnya. Nah, selanjutnya call index num. Kolom index number. Jadi kita mau ngambil data di kolom berapa sih? Nah, di sini kan kita pengennya ngambil kolom nama customer ya. Nah, nama customer itu di kolom berapa? Di kolom kedua, teman-teman. Jadi hitungannya seperti ini. Nomor pemesanan itu adalah kolom pertama. Nomor pemesanan itu kolom pertama, nama customer itu kolom kedua, jenis kelamin itu kolom ketiga, dan domisili itu kolom keempat. Seperti itu, teman-teman. Nah, dikarenakan di sini kolomnya itu kolom kedua yang kita pengen cari yaitu data nama customer, kita menggunakan angka 2, yaitu kolom kedua. Terus titik koma. Nah, di sana ada pilihan nih antara true atau false. Tapi biasanya saya gunakannya itu 0 atau 1. Nggak pakai true false, tapi 0 atau 1. Nah, kita pilih true atau 0, terus kita tutup kurung. Kalau sudah kita enter, otomatis akan mengisi namanya sendiri. Di sini kan nama customer-nya itu Hesti dengan nomor pemesanan 108. Coba kita cek apakah benar atau tidak. Nah, nomor pemesanan 108 itu dengan atas nama Hesti. Ya, teman-teman. Nah, kita nggak perlu lagi capek-capek buat ngisi ngisi satu persatu itu butuh waktu yang lama kan. Maka dari itulah ada VLOOKUP. Nah, tinggal kita drag ke bawah, otomatis berubah. Kayak gitu, teman. Oke, sebelum kita lanjut, atau enggak, teman-teman? Ditunggu nih, pertanyaan dulu. Oke, oke. Kita lanjut aja ya, teman-teman. Kita lanjut. Sekarang kita pengen ngisi domisili nih. Sebenarnya sesuai kayak sebelumnya, yaitu menggunakan VLOOKUP, dikarenakan masih sama nih tabelnya di kolom keempat. Hanya yang berbeda yaitu kolom keberapanya. Kita isi lagi seperti tadi, yaitu VLOOKUP, lookup value, nomor pemesanan, titik koma, table array-nya itu kita blok semua table yang kita ingin eksekusi, kita function F4, atau ada beberapa keyboard yang nggak usah pakai function ya, atau nggak usah pakai function, langsung aja F4 bisa. Tapi dikenakan laptop saya itu harus menggunakan function, jadi harus sambil mengklik function, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih kolom keberapa yang mau dieksekusi, yaitu kolom domisili, kolom keempat. Titik koma, kita isi true atau 0. Tutup kurung, enter, hasilnya sama. Coba ya, kita cek lagi.
Nomor pemesanan 108, nama customer Hesti dengan domisili Jakarta. Apakah benar? Ya, domisilinya itu Jakarta. Benar, teman-teman. Oke, tinggal kita drag ke bawah lagi. Kita lurusin. Nah, begitu teman-teman. Mudah bukan? Ya, formula emang untuk memudahkan kita mengeksekusi data yang sangat banyak, teman-teman. Oke, sekarang lama pengiriman. Nah, ini beda di kasus nih, teman-teman. Di sini di tabel vertikal itu kan nggak ada nama pengiriman, tapi lama pengiriman. Lama pengiriman itu ada di tabel horizontal. Nah, di tabel ini itu nggak ada kunci pencarian nomor pemesanan, karena nomor pemesanan itu kan ada di sini ya, teman-teman. Di tabel vertikal. Di tabel horizontal itu nggak ada nomor pemesanan. Gimana caranya? Kita ambil kolom baris yang udah terdata di eksekusi input tadi. Nah, yang udah terdata di sini itu domisili. Di sini domisili sudah ada ya, teman-teman. Nah, domisili. Nah, gimana caranya eksekusinya? Kita melakukan lookup. Lookup. Sama aja seperti sebelumnya, kita pilih kunci pencariannya yaitu domisili. Domisili titik koma tabel array. Nah, kita blok semua tabel horizontalnya seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci selnya agar tidak ke bawah atau dilanjutkan. Terus titik koma kita ambil baris keberapa yang pengen dieksekusi. Itu lama pengiriman, baris kedua. Baris kedua. Titik koma true atau 0. Nah, kalau udah kita enter, otomatis 2 hari. Coba kita cek hari. Oh iya, benar. Jakarta itu nyampenya 2 hari, teman-teman. Nama pengirimannya. Tinggal kita drag ke bawah, otomatis selesai. Nah, untuk lookup, ada pertanyaan atau enggak nih, teman-teman? Coba saya tunggu. Ini sesi yang cukup cepat ya, karena memang materinya sedikit, teman-teman. Hanya ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, HLOOKUP ya. Boleh, kita ulang ya. HLOOKUP. Nah, kita ulang kembali. HLOOKUP itu sama aja kayak VLOOKUP, tapi hanya perbedaan di uh, fungsinya aja. VLOOKUP itu kan vertikal ya, dari atas ke bawah. Tapi kalau lookup itu horizontal, dari kiri ke kanan, itu menyamping. Coba kita lagi lookup. Nah, kita pilih kita pilih kolom yang punya kunci pencariannya di tabel horizontal tadi, yaitu domisili. Titik koma, kita ambil eksekusi referensi. Nah, ini kan tabel horizontal ya, bukan tabel vertikal. Kalau tabel vertikal yaitu baru pakai VLOOKUP. Kalau tabelnya horizontal yaitu menyamping dari kiri ke kanan, itu pakainya lookup atau horizontal lookup. Kita blok semua tabel horizontalnya. Jangan lupa untuk menguncinya agar nggak turun ke bawah selnya. Lalu titik koma, baris keberapa sih yang kita pengen eksekusi di tabel horizontal itu? Yaitu baris lama pengiriman kan? Nih, baris lama pengiriman. Kita hitung itu baris itu dari sini, dari 1, 2, 3, 4. Nah, baris pertama kan ada domisili, baris keduanya itu lama pengiriman, teman-teman. Berarti kita ambil baris keduanya itu, row index namanya itu, baris kedua, titik koma, baru menggunakan true atau false. Harus dipastikan pakai true ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau saya itu menggunakannya 0 atau 1, bukan true atau false. Makanya saya mengambilnya 0, yaitu true, bernilai true. Kalau udah tutup kurung, enter. Alhasil akan seperti ini, teman-teman.
Nah, kalau udah tinggal di drag ke bawah. Selesai. Oke, gimana? Untuk lookup. Mau lanjut atau ulang lagi nih? Oke, oke. Nanti ulang-ulang terus aja, nontonin biar berarti datanya harus sesuai. Ya, datanya harus sesuai ya. Dan juga tabelnya itu harus punya baris atau kolom yang terkait sama tabel yang ingin kita isi. Maksudnya itu kunci pencarian ya teman-teman. Nah, di sini kan di tabel vertikal itu kunci pencariannya itu di nomor pemesanan, yaitu kolom yang sudah ada di tabel yang kita pengen eksekusi. Nomor pemesanan udah ada ya teman-teman. Datanya pun udah ada. Nah, kalau kalau di lookup di horizontal itu kan domisili kunci pencariannya. Itu data gampangnya itu buat pemancing atau Kyle buat kita ambil data yang udah ada di tabel itu. Jadi baris baris domisili kan udah ada nih di eksekusi input. Nah, biar kita kebaca datanya itu gimana pakai kunci pencarian, yaitu domisili yang udah ada di tabel horizontal. Itu teman-teman. Jadi harus ada baris atau kolom yang udah terdata di tabel yang mau kita eksekusi. Itu teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut sekarang ke biaya kirim. Nah, biaya kirim itu masih horizontal ya. Masih horizontal nih biaya kirimnya. Biaya kirimnya lumayan mahal ya, 15.000 sampai 30.000. Soalnya antar kota. Oke, lanjut di eksekusi input. Kita pakai lookup karena masih tabelnya horizontal. Lookup kita ambil domisili yaitu baris kunci pencariannya. Jadi koma tabel array yaitu tabel yang mau kita pilih. Blok semua. Blok semua. Terus titik koma. Function F4. Jangan lupa untuk mengunci uh, selnya ya teman-teman. Bentar, ada yang salah nih. Kita ulang lagi. Lookup kita ambil nah kita ambil lookup, kita ambil data domisili, titik koma, kita pindah ke eksekusi referensi, kita blok table array-nya semuanya sampai ujung. Jangan lupa di function F4 untuk mengunci selnya agar tidak berubah. Titik koma, kita ambil baris keberapa yang pengen kita eksekusi, yaitu baris biaya kirim. Ada di baris ketiga. Kita ambil baris ketiga, titik koma, kita pilih true, yaitu 0. Sebenarnya true juga bisa sih teman. Tutup kurung, enter. Nah di sini kan biaya kirimnya masih number ya teman-teman. Coba kita ubah jadi mata uang. Nah ini, mata uang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah kalau udah, baru kita drag ke bawah otomatis. Nah seperti itu teman-teman. Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Sebentar, kayaknya ada yang salah nih. Jakarta harusnya 15.000 ya teman. Tapi di sini Jakarta itu 20.000. Coba kita ulang kembali. Lookup kita ambil Jakarta, titik koma, kita blok tabel array-nya, function F4, titik koma, baris ketiga yaitu biaya kirim 0, enter. Nah baru rupanya karena true and false-nya ya, ini kayaknya nggak kebaca tadi. Baru kita drag ke bawah. Nah kalau udah jangan lupa ganti ke mata uang.
Nah, jadi teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang baris kolom terakhir, yaitu kolom zona. Kolom zona nih. Zona itu ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Di sini kan masih tabel horizontal. Jadi masih pakai lookup. Kita ambil kunci pencariannya, yaitu domisili, titik koma, tabelnya kita blok semua. Jangan lupa function F4 untuk mengunci, titik koma, ambil baris yang kita mau eksekusi, yaitu baris keempat, baris zona. Titik koma, pilih true atau no, tutup kurung, enter. Hasilnya 1. Jakarta zona ke-1 ya teman. Nah, seperti ini teman. Untuk VLOOKUP udah selesai. VLOOKUP sama HLOOKUP udah selesai. Apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tentang soal nih. Soalnya mudah kok. Teman-teman kan bisa lihat di sini materinya agak cepet ya. Karena cuma 2 materi, VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, pasti soalnya pun gampang nih teman-teman. Nah, sebelum itu, ada pertanyaan atau enggak nih teman-teman? Kalau datanya bakal beda, bakal error ya? Pastinya bakal error sih teman-teman. Contohnya kayak gini ya. Kita mau ngambil, kita pakai zona deh. Lookup. Kita ambil kunci pencariannya itu nomor pemesanan ya. Karena nomor pemesanan itu kan tadi di vertikal, di tabel vertikal ya. Coba kita ya. Nah, kalau udah tabel array, terus kita ambil tabel horizontal. Karena zona itu di tabel horizontal ya. Cuman kalau datanya berbeda ya teman, kita ambilnya kunci pencariannya itu nomor pemesanan tadi. Baris ke-4. Baris keempat kan seharusnya kalau di nomor pemesanan itu domisili ya. Terus titik koma lagi 0. Apakah akan berhasil? Ya, error teman. Karena kunci pencariannya itu salah. Nggak ada di tabel horizontalnya. Jadi nggak ada. Jadi berbeda datanya. Makanya itu bakal error. Balikin lagi. Lookup, domisili, titik koma, eksekusi referensi, kita blok. Function F4, titik koma, baris keempat, titik koma, 0 atau true, tutup kurung, enter. Udah, kita ke bawah, selesai. Gitu teman. Oke, sebelum kita lanjut lagi, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, gini deh, biar biar pada tahu, saya panggil satu-satu nih. Saya tanyain, udah paham atau belum nih? Coba dari yang namanya AZ, udah paham apa belum nih? Oke, lagi di jalan katanya. Oke, coba dari Janu. Nih Janu nih, udah paham atau belum nih Janu? Dari Mas Janu udah paham atau belum Mas Janu? Halo Mas Janu, bisa diketik aja Mas Janu. Oke, coba dari yang lain ya. Dari Mr. Al Sunday. Oh, teman saya sendiri. Gimana dari Bang Noval? Udah paham atau belum nih Bang?
Oke, terima kasih responnya. Lalu dari Tari nih, paham gak nih Tari? Belum nih? Atau ada yang dipertanyaan lain lagi? Oke, thank you, thank you. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah bisa paham. Lanjut ke Mas Rafael. Mas Rafael, mumpung sedikit ya teman-teman, kita sapa satu persatu. Coba deh. Halo Mas Rafael, udah sedikit paham atau belum nih? Oke, nggak apa-apa lanjut. Sorry, lanjut ke Kak Sabina nih. Gimana Kak Sabina? Pasti bisa, pasti bisa. Eksekusinya pasti bisa kok. Oke, dari Mas Hidir. Yang dari tadi nanya nih. Aman gini nih Mas? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Udah ngerespon satu persatu. Mungkin alhamdulillah udah kalau udah aman, udah lumayan paham. Mungkin kita lanjut ya ke soalnya. Gimana teman-teman? Kita lanjut ke soalnya. Apa gimana? Oke. Mungkin kita lanjut ya langsung ke soalnya ya. Nah, untuk soalnya. Nah, ini sedikit nih. Cuma 4. Yang pertama, kita mengoperasikan VLOOKUP. Mengisi harga total. Jadi ini di-spill dulu ya. Ada tabel. Sama aja kayak tadi, ada tabel yang berisi kode barang, nama barang, kategori, stok, lalu lokasi rak, supplier, harga satuan, harga total, nama supplier, kota supplier, sama estimasi waktu kirim. Nah, itu di tabel inputnya, di project inputnya. Sekarang di project referensi atau tabel referensi itu cuma sedikit, yaitu ada kode supplier, nama supplier, domisili untuk tabel vertikal. Untuk tabel horizontalnya itu ada supplier atau kota supplier dan juga waktu kirim. Oke, lanjut ke soalnya. Yang pertama, VLOOKUP, mengisi harga total. Ini menggunakan VLOOKUP ya, karena vertikal datanya. Gunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi kolom harga total berdasarkan harga satuan dan stok. Petunjuknya bisa menggunakan rumus perhitungan ya, stok dikali harga satuan. Sorry bentar. Oh sorry, untuk tugas yang pertama itu nggak pakai VLOOKUP ya teman-teman. Pakainya operasi matematika aja, karena stok dikali harga satuan. Nah stoknya udah ada ya, sorry, belum di update rupanya di data. Oh, ya betul, berarti pakainya operasi matematika ya teman-teman. Mudah kok pakai operasi matematika. Jadi gampangnya harga satuan itu dikali sama harga stok, udah kayak gitu aja. Baru kita drag ke bawah. Selesai. Gitu teman-teman. Untuk soal pertama, bukan pakai VLOOKUP ya, sorry teman-teman. Ini belum di up, belum di hapus. Nah, yang kedua itu baru VLOOKUP, mengisi nama supplier. Lengkapi kolom nama supplier menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan kode supplier. Nah, berarti di sini ada kuncinya nih, kode supplier. Kode supplier itu ini ya teman-teman, kode supplier. Ini adalah kunci pencariannya. Nah, yang mau kita eksekusi itu kolom nama supplier. Si nama supplier itu di vertikal ya. Nah, ini kode suppliernya.
Seperti tadi, saya contohin dulu. VLOOKUP, VLOOKUP, kita ambil kode supplier, titik koma, kita ambil tabel yang mau kita ambil datanya, sampai ujung, jangan lupa dikunci, titik koma, kolom keberapa sih yang mau kita ambil, yaitu kolom nama supplier, berarti kolom kedua, titik koma, true atau nol, tutup kurung, hasilnya PT Bersejahtera, kayak gitu teman-teman. Oke. Lalu soal kedua itu VLOOKUP mengisi kota supplier. Tetapi kalau kota supplier menggunakan VLOOKUP data project referensi. Nah, datanya ada di sini ya teman-teman. Kota supplier. Kota supplier itu ada di sini nih teman-teman. Bentar. Oke, sorry teman-teman. Salah lagi nih. Bukan VLOOKUP, tapi VLOOKUP ya. Karena datanya itu vertikal. Sebentar. VLOOKUP. Nah, kayak gini teman. Kota supplier itu kita kunci pencariannya itu pakai nama supplier teman, yang tadi udah. Sebentar, kita coba lagi VLOOKUP, VLOOKUP, lookup value-nya supplier, titik koma, tabel yang mau kita ambil ini di function F4, titik 2, kolom kedua, titik koma, true, atau 0, enter. Nah, kita turunkan ke bawah. Untuk kota supplier, itu kunci pencariannya itu ada di nama supplier, teman-teman. Kita pakai VLOOKUP lagi. Oke, sebentar ya, teman-teman. Sebentar ya, ada yang nelpon. Sebentar ya, teman-teman. Izin dulu sebentar. Oke, sorry teman-teman, tadi ada telepon sebentar. Nah, kita lanjut ya ke kota supplier. VLOOKUP, kita ambil lookup value atau kunci pencariannya itu di nama supplier. Bisa juga di supplier. Di antara dua ini, teman-teman. Tapi coba kita pakainya nama supplier. Nah, kalau udah ambil project referensi. Jadi kota supplier itu ada domisili ya, teman-teman ya. Kota supplier itu domisili, teman-teman. Kita jangan lupa fn F4, function F4, titik koma, ambil kolom ketiga atau domisili, kita turunkan. Hasilnya, bentar, sorry teman-teman, seharusnya ini itu bukan domisili. Oke, seharusnya coba lagi ya, VLOOKUP, lookup value-nya PT Bersih Sejahtera, terus titik koma kita ambil tabel vertikal, function F4, titik koma,
Kalau index number yaitu kolom ketiga, terus wait, kok masih salah ya? Coba kita ubah jangan nama supplier tapi oh, jangan nama supplier teman-teman. Harus kenapa kok beda ya? Oke, untuk kata supplier, kunci pencariannya harus supplier teman-teman ya. Jangan nama supplier. Saya belum cek lagi ini tuh salah dari mananya. Drag ke bawah, selesai. Nah, untuk estimasi waktu kirim itu pakainya lookup karena datanya itu menyamping. Nah, untuk lookup nggak saya spill, biar teman-teman aja yang cobain. Nanti akan saya kirim ya teman-teman untuk datanya, jadi teman-teman bisa ngisi. Oke, sebelum ditutup, karena ini udah selesai materinya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Oke, kayaknya karena nama supplier itu karena ada di project referensi. Bentar ya, Mas Idir. Sebentar. Kayaknya karena nama supplier itu karena ada di project referensi juga, sedangkan yang kode supplier itu ada di project input, makanya nggak error. Oh, iya ya, jadi kunci utama pencariannya itu ada di kode supplier ya. Iya. Mungkin karena itu ya. Oke, baru enggak. Oke, oke, thank you Tari. Thank you Kak Tari sudah menambahkan kekurangannya. Oke, sip. Thank you. Oke, bentar masih ada yang ngetik. Oke, oke. Oke, mungkin udah semua kali, udah nggak ada pertanyaan dan tugas juga udah dikasih. Ya mungkin hari ini materinya segitu aja dulu, sedikit. Yang penting teman-teman semua di sini paham nih. Ya semoga pelajaran yang di-share sama Master Stu hari ini bisa bermanfaat lah untuk kita ke depannya mau dalam dunia kerja maupun di akademik kita. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Yang masih ada kegiatan silahkan melanjutkan kegiatan. Dan jangan lupa dikerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.